Halo Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, saya Bapak Ibu dan Saudara. Judul pesannya adalah gini, siapkan bejana yang kosong untuk diisi. Siapkan bejana apa? Yang kosong untuk diapain? Untuk diisi. Ya. Oke, ayat diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Satu kisah yang gak asing buat kita ya. 2 Raja-Raja 4 ayat. Ini satu perikop ini 1-7. Tapi saya mau baca ayat yang ketiga dan kita tahu pasti tentang apa. Oke, ayat yang ketiga saya mau ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi apa? Jangan terlalu sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hafal kisah ini, sedikit latar belakang Bapak Ibu Saudara. Ayat tersebut menceritakan tentang seorang janda daripada salah satu nabi binaannya Elisa, nabi kecil ya. Jadi salah satu nabi muda daripada binaannya Elisa meninggal. Nah nabi ini punya istri, punya anak-anak. Nah sepeninggalnya nabi tersebut datanglah seorang penagih utang. Ya, jadi si nabi ini ada utang sama orang. Sepeninggalnya nabi tersebut datanglah penagih utang untuk, karena gini mungkin kesulitan untuk membayar sampai dia udah sampai di titik untuk mau ambil anaknya. Mau ambil kedua anaknya dan mau dijadikan budak. Ya, tentu saja di dalam kesesakannya ini sang istri datang kepada Nabi Elisa minta, aduh gimana nih ya. Nabi Elisa gimana, apa yang harus dilakukan? Nah kemudian Elisa bertanya kan, apa yang engkau miliki ya? Dan janda ini menjawab bahwa dia hanya punya sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, jadi kisah ini mirip dengan kisah 5 roti 2 ikan. Ya, apa yang engkau punya apa? Oh, seorang anak kecil ternyata punya 5 roti 2 ikan. Dari yang sedikit itu jadi luar biasa. Tetapi kisah ini bukan lagi membicarakan tentang itu. Ya. Nah Elisa lalu memerintahkan janda tersebut untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bejana-bejana kosong. Ya, tujuannya ada lagi nih, agar minyak yang ia miliki dalam buli-buli itu ketika tersedia bejana kosong mulai tuangkan si minyak itu ke dalam setiap bejana-bejana itu. Makanya dipesankan, kumpulkan bejana-bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Maksudnya kumpulkan yang banyak sebanyak mungkin karena sebanyak bejana yang tersedia, sebanyak itu pula minyak itu akan terus mengalir. Ya. Dan terjadilah sesuatu yang luar biasa kan, karena ketaatan janda tersebut pada perintah yang diberikan Nabi Elisa, maka apa? Seberapa banyak bejana yang itu bersama dengan anak-anaknya dia kumpulkan, yang udah dia siapkan, maka apa? Sebanyak itu pula minyak terus mengalir. Ya. Sampai akhirnya dikatakan di situ sampai nggak ada lagi bejana yang dapat ia gunakan untuk menampungnya. Nah yang luar biasa, sebanyak bejana yang dia sediakan itu minyak nggak akan berhenti. Begitu bejananya habis, nggak ada lagi bejana untuk bisa diisi minyak, maka minyak itu stop. Saya percaya kita udah sering dengar kisah ini, tapi penekanannya kali ini berbeda. Ya, penekanannya begini, selama tersedia bejana yang kosong, selama tersedia bejana yang kosong untuk diisi, ya sama si janda yang pegang buli-buli minyak itu, maka minyak itu tidak akan berhenti mengalir. Begitu pula dengan kita. Tuhan rindu mengalirkan sesuatu yang berharga yang ia miliki, katakan amin. Jadi latar belakang pesan ini adalah Tuhan pengen mengalirkan sesuatu sama setiap kita umatnya. Wow, ada yang Tuhan mau isi penuh-penuh di dalam setiap kita umatnya. Tuhan rindu mengalirkan sesuatu yang, apa yang dia mau alirkan? Sesuatu yang dia miliki, sesuatu yang berharga ya kepada kita. Nah Tuhan mencari bejana-bejana atau pribadi orang-orang percaya. Jadi bejana-bejana itu berbicara tentang orang-orang percaya yang sesuai dengan keperluannya tersebut. Jadi Tuhan rindu menuangkan sesuatu, Tuhan rindu memenuhi apa yang dia miliki kepada umatnya. Ya. Nah Tuhan cari nih, mana nih pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang maunya Tuhan itu. Pertanyaannya gini, apakah semua jenis bejana dapat Tuhan isi? Tidak, ternyata enggak ya. Karena Tuhan bilang kriterianya kumpulkan bejana-bejana yang kosong. Hanya yang kosong yang bisa diisi. Ya.
ternyata gak semua bejana dapat diisi loh. Ya. Tuhan mencari bejana-bejana yang kosong. Selama Tuhan menemukan adanya orang-orang yang dalam tanda kutip kosong. Ini jangan disalahpahami nih. Untung gua bodoh gitu ya. Bukan kosong gak ada otak ya. Tetapi kita ngerti ada tanda kutip. Selama Tuhan menemukan adanya orang-orang yang kosong bagi diri mereka sendiri. Maka barulah ia akan dapat mengalirkannya kepada mereka. Artinya semakin dalam tanda kutip, semakin kosong diri kita, semakin dapat kita diisi olehnya. Wah, nah, apa yang dimaksud kalau gitu dengan bejana-bejana yang kosong ini? Nah ini yang Tuhan mau kita paham. Tuhan mau mencurahkan sesuatu yang luar biasa, yang berharga kepada setiap bejana, tapi syaratnya bejana itu kosong. Harus kosong dulu. Ya dong kalau bejananya berisi, apa yang mau dituangkan sama Tuhan. Nah nanti kita akan belajar nih apa yang kosong, apa yang dimaksud isi ini. Ya. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Tuhan rindu mengalirkan sesuatu kepada kita. Katakan amin dulu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu itu? Sesuatu yang berharga yang Tuhan miliki atau sesuatu yang berasal dari Tuhan. Ya, apabila tadi di dalam kisah janda yang datang kepada Elisa sempat disebutkan minyak dituangkan kepada bejana-bejana yang ia kumpulkan yang kosong, maka sesuatu yang berharga yang Tuhan mau alirkan kepada kita umatnya adalah ya minyak. Nah sekarang minyak itu apa gitu ya. Nah minyak sering dimaknakan sebagai pengurapan ilahi. Betul, gak salah dengan itu. Tetapi minyak juga berbicara tentang hal-hal yang misalnya sesuatu yang ilahi seperti hikmat Tuhan. Terus apa lagi? Karunia-karunia ilahi. Sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang ilahi, dan yang sejenisnya. Wah, artinya Tuhan rindu setiap kita tuh mengalami kepenuhan-kepenuhan yang luar biasa dengan hal-hal yang berharga tersebut. Tuhan mau semua bejana-bejana itu terisi penuh. Katakan amin. Jadi bukan hanya kita yang penuh, kadang gini, Tuhannya rindu, di pihak orang percayanya nggak rindu-rindu amat, gitu kan? Kadang-kadang suka jomplang ya, padahal seringkali orang percaya berpikir nih, kayaknya Tuhan nih agak-agak sombong, agak-agak jual mahal. Enggak, Tuhan mah jual murah. Tuhan mah bermurah hati. Yang jadi masalah bukan di pihak Tuhan, di pihak orang percaya adakah? Jadi Tuhan tuh, jadi bisa dibayangkan Tuhan tuh membawa satu wadah yang siap untuk dituangkan. Dia nyari mana yang bisa dia tuangkan gitu. Hanya kepada bejana yang dalam tanda kutip kosong. Yang bisa ia tuangkan. Nah Tuhan mau semua bejana-bejana itu terisi penuh sebetulnya. Itu kerinduan Tuhan. Tuhan mau setiap kita umatnya terisi penuh. Untuk tujuan apa? Oh ternyata banyak hal. Waktu kita ngalami kepenuhan-kepenuhan yang dari Tuhan itu. Waduh sebenarnya banyak sekali kegunaannya, itulah sebabnya Tuhan rindu kita umatnya si bejana-bejana itu siap untuk diisi. Apa aja sih? Ya beberapa di antaranya. Sebetulnya gini, yang pertama untuk memudahkan Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita umatnya. Supaya satu frekuensi dia penuh karena dia sumbernya dan kita penuh sehingga gini. Satu frekuensi Tuhan nyampaikan sesuatu tuh nangkep karena memang satu frekuensi. Sama-sama. Tapi bayangkan Tuhan yang penuh, Tuhan pemilik segala sesuatu, mau nyampaikan sesuatu, yang satu melompong dalam pengertian, ngomong apa sih nggak ngerti Tuhan. Aku mah nggak ngerti hidup ini teh buat apa. Nah kan dia nggak ngerti untuk apa. Hidup ini Tuhan tuh bosan aku mah. Nah berarti dia nggak ngerti. Ya, jadi memudahkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita umatnya. Jadi Tuhan tuh pribadi yang rindu. Kan kita kawan sekerja Allah, katakan amin. Nah kepada partnernya ini, kan Tuhan mau bekerja sama nih, banyak hal yang Tuhan sampaikan. Tapi partner yang seperti apa gitu. Kalau yang gak ngerti-ngerti dan gak nangkep kenapa repot. Nah Tuhan pengen punya partner yang mudah diajak. Sampai menyampaikan isi hatinya. Diajak tahu maksud Tuhan. Ya. Ya nggak usah repot, nggak usah susah-susah ngebayangin kita tarik tambang dengan pihak lain, kita tarik-tarikan gitu. Tim kita aja kalau nggak bisa diajak kerjasama kan repot. Dia yuk tarik 1, 2, 3 bukan tarik dia
lepasin. Wah repot, nggak ngerti gitu. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara yang pernah ada dalam sebuah tim tentu kan ngerti. Kalau ada 1-2 yang susah diajak kerja sama, kalah itu tim. Ya. Hari Minggu kemarin kita dengar khotbah dari seorang hamba Tuhan bahwa betapa penting orang percaya memiliki hikmat Tuhan. Wow luar biasa ya. Jadi hikmat itu bukan cuma sekedar punya pengetahuan banyak tentang Tuhan, tentang hal-hal yang dari Tuhan, pengetahuan dunia. Tetapi hikmat adalah kemampuan untuk mengelola semuanya itu. Tahu cara menggunakan yang ini, tahu cara menggunakan pengetahuan ini kan itu luar biasa. Nah Tuhan mau kita penuh dengan hikmat Tuhan juga ya. Jadi artinya gini, orang yang memiliki hikmat Tuhan sangat memudahkan bagi Tuhan untuk apa? Menyampaikan sesuatu. Karena nyambung, ya ngobrol dengan orang yang beda pengetahuannya udah nggak nyambung kan. Nah Tuhan waktu kita terisi dengan hikmat Tuhan, makanya Tuhan ingin umatnya kita ini mengalami kepenuhan hikmat Tuhan, nyambung ngobrolnya, ya. Jadi bukan hanya kita rindu Tuhan, aku rindu mendengar suaramu, aku rindu ini. Nah gini, waktu Tuhan, oke, Tuhan kasih kita untuk mendengarnya, ngerti nggak gitu? Karena kan kadang Tuhan juga nggak memberikan secara gamblang. Dibutuhkan hikmat di dalam menangkap, mencerna. Ya. Dan kemampuan itu nggak bisa didapati di bangku sekolah Bapak Ibu Saudara. Itu didapati lewat apa? Melalui jalinan hubungan dan takut akan Tuhan. Ya, hari Minggu kan hikmat itu diperoleh dari takut akan Tuhan. Jadi kegunaannya apa? Memudahkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada kita umatnya. Terus apa lagi? Supaya kita mampu menerjemahkan dengan tepat meskipun Tuhan kadang nggak secara gamblang mengatakannya, menyampaikannya. Jadi mampu menerjemahkan dengan tepat meskipun mungkin Tuhan nggak secara gamblang menyampaikannya. Ingat di Alkitab banyak peristiwa ya. Tuhan hanya menyampaikan kepada umatnya atau kepada seseorang hanya melalui simbol. Apa sih maksudnya? Oke, di kitab Kejadian ketika Firaun bermimpi. Ada 7 lembu gemuk, ada 7 lembu kurus. 7 lembu kurus makan 7 lembu yang gemuk. Kan aneh. 7 bulir gandum yang gemuk, yang bernas dikatakan dengan 7 bulir yang kering, kurus. Sama kurus. Yang 7 bulir yang kurus makan 7 bulir gandum yang gemuk. Jangankan Firaun, orang percaya juga, apa maksudnya gitu. Dan betul, seluruh Mesir gak ada yang tahu maksudnya. Kecuali satu orang percaya yang bernama Yusuf yang ada di penjara. Kita hafal kisah itu. Yusuf yang dipenuhi dengan hikmat Allah. Dia mampu menjelaskan itu. Jadi artinya gini, gak semua orang bisa nangkep. Ya apalagi kalau Tuhan udah mulai pakai simbol-simbol gitu. Nah, butuh orang yang memiliki kepenuhan di dalam Tuhan. Terus apa lagi? Tadi kedua ya. Yang ketiga, supaya mampu mengeksekusi dengan baik apa yang Tuhan sampaikan tanpa ragu. Mampu mengeksekusi dengan baik apa yang Tuhan sampaikan tanpa ragu meskipun sulit dicerna oleh akal budi. Ternyata, boleh kalau mau dibilang gak mudah, memang gak mudah. Tapi yang dibutuhkan adalah, kalau kita ada di dalam kepenuhan itu, kita bisa nangkap. Dan bisa yang ketiga ini mampu mengeksekusi. Ketika Yosua dan bangsa Israel kan udah deket nyampe di tanah perjanjian. Kan mereka harus menyeberang sungai Yordan. Sungai Yordan itu digambarkan di dalam Yosua pasal yang ke-1, ke-2, ke-3 itu kan digambarkan sungai itu lagi deras-derasnya. Karena lagi musim menuai. Jadi ya seperti yang pernah saya sampaikan kan. Kalau kita baca Alkitab tuh suka ada kata penunjuk waktu, penunjuk musim. Nah itulah di mana Tuhan lagi mau menunjukkan pas masuk tanah perjanjian itu memang lagi mekar-mekarnya hasil bumi, hasil panen. Supaya benarlah apa yang Tuhan janjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Maka konsekuensinya air sungai Yordan begitu deras, begitu sebak. Sampai meluap, sampai sungai yang lebarnya tadinya sekian. Karena derasnya maka lebarnya bisa semakin lebar dan dalam tentunya. Nah sekarang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Joshua harus nyebrang. Kan Tuhan udah gitu kan nyampaikan kan cara nyebrangnya harus ada formasinya dan lain-lain. Oke, sampai akhirnya ngerti dah. Paling depan imam bawa tabut. Tetapi gini, bisa gak melakukan itu? Suruh nyelupin. Sekarang kan lagi banyak tuh berita banjir bandang.
Saudara bisa bayangkan air lagi deras-derasnya itu, kemudian imam harus mencelupkan kakinya di situ. Oh nggak mudah kalau nggak benar-benar bulat hati, percaya dan nangkep apa yang Tuhan perintahkan, nggak akan terjadi bangsa Israel nyebrang kalau aduh Tuhan susah tuh ini, takut ngeri. Jangan-jangan gini, kalau betul dicelupkan terus ke bawah jadi gimana Tuhan? Maka nggak terjadilah penyeberangan itu. Nah perlu bejana yang penuh supaya apapun yang terjadi aku percaya penyertaan Tuhan. Mungkin ini nggak masuk di akal, tapi aku lakukan. Nah Tuhan butuh orang-orang percaya di dalam kepenuhan sehingga gini, bisa bekerja sama. Dan akhirnya nyampe kan Joshua nyebrang dan bangsa Israel. Ya jadi mampu mengeksekusi dengan baik apa yang Tuhan sampaikan tanpa ragu. Ya meskipun sulit dicerna oleh akal budi. Yang keempat, orang yang mengalami kepenuhan, bejana-bejana itu kalau mengalami kepenuhan. Ada ketajaman, kepekaan, discernment. Zaman sekarang ini yang mirip-mirip tuh banyak banget. Kita melayani orang aja, orang kadang-kadang bisa gak terus terang. Apalagi kalau ada maksud-maksud apa. Kadang-kadang kan suka dibungkus, dikemas seolah-olah gini. Pokoknya aku minta jawaban supaya ia bilang iya. Supaya si Pak Gembala ini bilang iya. Maka dikemaslah dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang banyak yang ditutup-tutupi. Misalnya ya. Nah kalau gak punya discernment, kalau gak punya ketajaman, kenyang dikerjain. Kadang-kadang kan berhadapan dengan orang-orang baru yang dengan segala macam. Oke. Dan sebagainya. Jadi ketika Tuhan menginginkan umatnya mengalami kepenuhan itu bukan sekedar mengalami sensasi bagaimana orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Pak, jadi harus penuh Roh Kudus. Iya betul. Tapi bukan tujuan kepenuhan Roh Kudus itu supaya aku bisa berbahasa roh. Kadang-kadang kan aku pengen tahu sih orang berbahasa roh tuh kayak gimana sih, makanya pengen penuh. Jadi ternyata maksud tujuan mengalami kepenuhan itu cuma sekedar pengen berbahasa roh. Betul, tanda kepenuhan seorang dipenuhi Roh Kudus adalah mulai berbicara dengan bahasa yang baru. Ada sensasi-sensasi yang gak bisa digambarkan, sukacitanya dan lain-lain. Tapi tujuannya bukan untuk sampai mengalami sensasi itu. Tapi ternyata ada makna yang dalam. Kenapa orang percaya penuh mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya. Sensasi memang puji Tuhan. Ya, akan otomatis kita alami. Karena bagaimanapun indahnya kepenuhan. Ya, sukacita ilahi pada waktu seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu luar biasa. Tapi itu bukan cuma itu tujuan utama. Ada sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa yang harus kita sebagai orang percaya pahami dan miliki agar mengalami kepenuhan dalam Tuhan? Ya, yang pertama, bejana-bejana tersebut atau si orang-orang percaya tersebut harus dalam keadaan kosong. Dalam tanda kutip ya, dalam keadaan kosong. Apa sih maksudnya kosong? Nah, ayatnya tetap di ayat yang ketiga, 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit. Ya. Elisa memerintahkan kepada janda tersebut untuk segera mengumpulkan bejana-bejana tanah liat sebanyak mungkin. Ya entah dia harus cari di rumahnya, kira-kira kita nyimpan gak ada bejana-bejana. Tetapi karena disuruh yang mengumpulkan bejana yang banyak, maka dia cari di luar rumah juga, ke tetangga-tetangganya. Dan di situ Elisa menekankan, mintalah bejana dari luar daripada segala tetangga, bejana-bejana yang kosong. Ya. Kedengarannya seperti mudah, ya tinggal ngumpulin bejana kosong. Ternyata kalau kita sedikit ambil waktu, gak gampang mengumpulkan bejana yang kosong. Karena ternyata bejana yang dimaksud itu dalam bahasa aslinya itu bejana tanah liat itu kale. Kale itu adalah tembikar, tempayan. Ya makanya kenapa Pak tahu dari mana bejana itu terbuat dari tanah liat. Itu namanya kale, tembikar. Bejana tempat menampung sesuatu, bisa air, bisa apa aja. Bisa menyimpan makanan, bisa. Nah gak gampang karena gini, kale itu dipakai banyak orang di masyarakat pada waktu itu. Jadi mengumpulkan bejana yang banyak itu gak gampang, dibutuhkan memang sebuah usaha. Ya. Mungkin ngetok pintu tetangga, punya bejana ekstra gak? Punya kale gak gitu ya.
Dan mereka terus berusaha sebanyak mungkin karena perintahnya kan jangan terlalu sedikit. Dia kumpulkan, ya. Jadi untuk mencari bejana kosong itu memang nggak mudah, tapi memang dibutuhkan usaha, ya. Mengapa harus kosong? Dan mengapa bejana itu kok berbicara tentang diri pribadi kita, ya. Nah, Tuhan mau kita itu bagikan bejana. Bahannya sama ternyata, ya, dari tanah liat itu, dari seperti Tuhan menciptakan manusia. Jadi bejana berbicara tentang diri pribadi kita, dari hati kita. Betul, orang percaya sudah ada Roh Kudus. Tapi bagaikan sebuah cup kecil, setiap orang percaya ada Roh Kudus. Tapi untuk mengalami kepenuhannya, maka bejananya bukan cup, bejananya adalah diri kita. Seluruh ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah, bejana yang kosong berbicara tentang kondisi wadah yang tidak ada isinya sama sekali, alias nol. Untuk bisa diisi oleh kepenuhannya dari Tuhan itu, kita nih, si bejana ini harus dalam keadaan kosong, ya. Tujuannya agar Tuhan dapat mengisikannya dengan hal-hal yang ilahi dan murni, tidak tercemar. Maka pertama-tama kita harus bersedia untuk menanggalkan atau mengosongkannya terlebih dahulu. Kan mau diisi sama sesuatu yang ilahi. Maka yang cemar-cemar, maka yang gak berkenan, maka yang udah bejananya udah ada isinya tuh mesti bersedia untuk dikosongkan dulu. Karena memang kan Tuhan tadi bilang cari bejana kosong karena dia mau isi itu penuh-penuh. Harus dikosongkan dari apa? Nah, yang pertama dari segala pikiran-pikiran dunia untuk kemudian dapat diisi dengan pikiran Kristus. Allah itu roh, ya, bekerja secara supranatural. Jadi mujizat tidak akan terjadi ketika kita menggunakan segala logika dunia, logika manusia yang terbatas. Untuk memiliki pikiran Kristus, kalau kita nggak nanggalkan pikiran dunia, maka sulit. Ngomong apa sih Tuhan? Ya, pesan apa ini? Makanya di Roma kan ada ayat yang jangan menjadi serupa dengan dunia, ya, tapi berubahlah oleh pembaruan pikiran. Kalau kita nggak secara aktif memasukkan sesuatu yang dari Tuhan, secara aktif. Saya sering kali mengumpamakan ini kan AC. Kalau mesin AC ini nggak secara aktif terus menyempurkan udara dingin, maka yang dari luar yang panas, udara luar panas itu akan masuk. Maka itu dia bekerja aktif menyemburkan. Kalau kita nggak berusaha memasukkan secara aktif hal-hal yang dari Tuhan, maka hal dunia tuh udah ngantri pengen masuk begitu saja. Ya, karena setiap kali yang kita lihat adalah dunia menyodorkan banyak hal di setiap langkah kita. Nah, untuk mengalami mujizat dari Tuhan, mujizat terjadi tergantung bagaimana kita mempersiapkan iman, hati dan hidup kita. Maka sebesar itulah mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pikiran dunia hanya akan membatasi kuasa Tuhan. Ya kan? Ada matematiknya kan, kita udah sering dengar kan. Kalau kita di dalam otak kita, di dalam diri pribadi kita, udah terpaku untuk terjadinya 2 hanya 1 tambah 1. Maka namanya mujizat 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000, itu sulit untuk terjadi loh. Karena apa? Kita udah membatasi diri kita bahwa untuk terjadinya 5.000 harus 2.000 tambah 3.000 atau 2.500 tambah 2.500. Tetapi matematiknya Tuhan kan cukup 5 tambah 2. Jadi 5.000. Tapi gimana? Nggak ngerti. Nah, itulah pentingnya. Yang dunia, cara pandang dunia itu kita harus berani tanggalkan. Supaya hal-hal yang ilahi itu baru kita dapat mencernanya. Nah, tadi apa? Bersedia untuk menanggalkan, mengosongkan terlebih dahulu dari tadi segala pikiran dunia. Yang kedua, segala prinsip-prinsip kepercayaan yang bukan berasal dari kita. Ya, gak sedikit ternyata orang percaya masih bawa-bawa kepercayaan lamanya. Sehingga ini menyulitkan dia untuk mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Ini harus disingkirkan dulu. Ya, termasuk dongeng-dongeng nenek moyang, tahayul, prinsip-prinsip kepercayaan lama dan lain-lain. Kadang-kadang masih dibawa-bawa. Masih ada gak orang percaya yang gak mau foto bertiga? Kita kan gak boleh bertiga, nanti yang tengah mati dulu. Ada kan kepercayaan kayak begitu kan?
Itu kan kepercayaan yang sebetulnya udah harus ditanggalkan. Ya. Nggak mau pulang dari rumah sakit kalau itu hari Sabtu. Aduh, kalau bisa pulang mah cepatan pulang deh, hari apa juga. Ya, nanti Senin aja hari baik. Ya ampun, 2 hari lagi kan mesti bayar lagi gitu. Nah kayak prinsip-prinsip kayak gitu kalau masih dianut, sulit untuk ngalami sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Karena Tuhan pengen bejana yang kosong. Yang kayak begitu mestinya udah jangan ada gitu. Oke. Ya. Jadi anggur yang baru itu harus diisikan dalam kantong kulit yang baru pula. Kenapa Yesus ngomong gitu? Karena gini, prinsip kerajaan sorga yang diajarkan Yesus itu pada waktu itu tidak dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Karena gini, di hati mereka masih memegang ajaran Yudaisme yang syarat dengan prinsip-prinsip kedagingan. Maka Yesus berkata, kalau mau isi air anggur harus bejananya mesti diganti, gak boleh pakai bejana yang lama. Wah, itu maksud daripada kenapa anggur baru harus diisikan kepada kantong kulit yang baru pula. Kadang-kadang pada waktu itu Yesus melayani orang Yahudi yang dengan segala tek-tek bengek hukum Taurat yang sulit untuk mencerna perkara-perkara supranatural yang Yesus lagi mau sampaikan. Ya. Ingin menerima sesuatu yang baru, ya, dengan pemahaman yang lama yang masih dipegang erat, ini sulit, ini nggak mungkin. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah menuangkan sesuatu, bikin sesuatu supaya baunya nggak kecampur, nah makanya si wadah ini kan mesti bukan hanya cuma dicuci loh, supaya hawanya itu jangan ada, sehingga waktu kita nuangkan apa yang kita ramuan, minuman yang kita buat itu supaya nggak terkontaminasi. Ya. Jadi waktu mau diisi sesuatu, maka bejananya harus bersih, harus kosong. Nah kemudian yang ketiga gini Bapak Ibu Saudara, harus dibersih dari apa? Dari segala kesombongan. Harus bersih dari harus menyingkirkan segala kesombongan, kebanggaan akan kemampuan diri yang merasa lebih baik, lebih pintar, lebih tahu banyak daripada kebanyakan orang. Nah ini nih sulit untuk ngalami sesuatu yang dari Tuhan, karena apa? Udah merasa banyak tahu, merasa pintar, merasa bisa A, B, C, D, dan lain-lain. Nah ini yang akan menghambat. Karena kata kosong yang digunakan di ayat tadi yang kita baca, kata kosong yang digunakan adalah rake. Ray, pakai Q, rake. Ya. Yang artinya bukan hanya melompong, gak ada isinya, kosong itu. Tapi kata rake itu adalah diri harus merasa kosong, bukan hanya dalam bentuk literal ada air atau enggak kosong itu, tetapi gini, apakah diri kita merasa kosong dan tidak ada sesuatu yang kita banggakan atau kita andalkan. Diri kita harus di hadapan Tuhan harus merasa worthless, enggak bernilai di hadapan Tuhan nih. Worthless itu merasa diri bukan dalam arti jadi minder, rendah diri, nggak ada harga, namun merasa diri masih banyak yang perlu ditambah-tambahkan. Apa yang aku miliki ini nggak ada apa-apanya, aku perlu banyak dari Tuhan. Tapi kalau kita merasa ini A bisa ini B, merasa kata Tuhan ya udah, kamu udah penuh, menurut kamu mau ditambahin apa lagi? Nah sedangkan kita di hadapan Tuhan kalau ingin mengalami kepenuhan, kita butuh. Ya, pengetahuan kita gak ada apa-apanya. Kemampuan kita gak ada apa-apanya. Harus merasa worthless di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang menyepelekan orang lain, nah orang-orang lain di bawah aku, ya merasa diri lebih banyak tahu dibandingkan orang lain, maka sebetulnya ia telah merasa penuh padahal belum penuh. Nah kepada bejana yang seperti ini Tuhan tidak alirkan karena sudah merasa penuh. Dan ingat prinsip minyak itu akan berhenti mengalir kalau bejana itu dianggap penuh. Bapak Ibu Saudara, tentu ingat kisah Daud. Pada waktu Daud dikejar-kejar sama Saul, Daud pergi bersembunyi ke sebuah gua. Gua itu bernama gua apa?
Adulam. Ya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya di situ dikata mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan. Ternyata di ayat kedua, di situ dikatakan berhimpun jugalah. Jadi bisa dibayangkan gua itu ramai ternyata. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Maksudnya Daud menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan gua segede apa isinya bisa ada 400 orang. Tentunya gua yang besar. Ya, kalau di dalam bayangan saya pasti besar nih. Gitu. Tapi entahkah mereka longgar di dalam atau berdesak-desakan kan nggak tahu, nggak dijelaskan. Artinya di dalam gua itu kita belum tahu nih kualitas dari orang-orang ini. Tetapi yang pasti di dalam satu pasal ke depan orang-orang ini dalam waktu yang nggak terlalu lama menjadi prajurit-prajurit Daud yang luar biasa. Punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Wah ini kan luar biasa ya, kok bisa? Tadi kondisinya di ayat kedua seperti itu dalam waktu yang gak terlalu lama menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, ternyata orang-orang yang masuk ke dalam gua tadi, mereka adalah bejana-bejana yang pecah dan kosong. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tentu kita lebih mengerti ya, broken and empty vessels. Mereka orang-orang yang udah hancur-hancuran. Mereka adalah orang-orang yang udah habis-habisan datang bersembunyi. Dan di situ ada Daud. Di situ dikatakan, maka ia menjadi pemimpin atas mereka. Orang-orang ini perlu dibimbing. Orang-orang yang, aduh Daud, aku nggak tahu mesti ngapain. Dan Daud tampil di situ untuk mengimpartasi sesuatu. Artinya orang-orang ini memang orang-orang ini dengan segala problema yang mereka hadapi. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang bejana-bejana yang kosong dan minta dituntun, minta dibimbing. Maka itu gak heran dalam waktu yang gak terlalu lama. Mereka tampil menjadi prajurit-prajurit Daud yang luar biasa, luar biasa. Karena mereka datang dengan sok atuh mau diapain. Nah seperti itulah sikap seperti itulah Tuhan. Aku ingin engkau, aku udah gak mau apa-apa. Beda dengan orang yang datang dengan segala konsep pemikiran. Nanti kalau ini nggak begini, nanti kalau ini dilakukan ini jadi begini. Dia udah kebanyakan pakai otak. Tapi kalau Tuhan mau datang kita sebagai broken and empty vessels datang sama Tuhan. Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau yang memiliki segala sesuatu. Aku kosong nggak ada apa-apanya. Ya. Makanya sama dengan Yesus. Murid-murid yang dipilih Yesus adalah orang-orang yang sebetulnya di masyarakat itu udah terbuang. Ada penagih pajak yang gak disukai, ada pemungut cukai kan. Ada para nelayan-nelayan yang sebetulnya gak lulus untuk ikut nabi-nabi yang lain di sana, yang luar biasa di sana, tetapi Yesus pilih mereka. Nah dari orang-orang yang sederhana ini, Bapak Ibu Saudara, orang yang mau dibimbing, maka lahirlah murid-murid Kristus yang luar biasa. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tadi masuk kategori yang tadi datang ke gua, murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka adalah bejana-bejana yang hancur. Mereka bejana yang terluka. Mereka bejana yang putus asa. Ya. Yang mereka merasa udah gak punya apa-apa, kosong. Tuhan jadi mesti gimana? Isi aku. Nah ini, sikap seperti ini yang Tuhan siap isi. Hal yang sama hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya dalam Kristus. Tapi ternyata gini, tidak semua orang percaya bisa Tuhan isi penuh. Tuhan membutuhkan orang-orang percaya yang menyadari dirinya kosong dan butuh diisi oleh Tuhan. Hanya orang-orang seperti itu yang mengalami kepenuhan. Butuh, perlu. Tuhan kalau gak isi sekarang, aku gak bisa, aku mau minta diisi penuh. Kalau datang dengan konsep sok we Tuhan mau isi-isi enggak juga, enggak apa-apa. Nah itu artinya kita datang dengan kondisi merasa penuh. Oke sebagai penutup Bapak Ibu Saudara. Tuhan, di pihak Tuhan sangat bermurah hati. Makanya ada firman Tuhan kan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9.
Tuhan merindu. Makanya di sini dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya loh. Jadi Tuhan tuh punya banyak hal yang berharga yang dia siapa yang perlu, dia siap menuangkan siapapun seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Tapi gini, sayangnya nggak semua. Ada orang-orang yang merasa dalam kisah ini ada Raja Asa yang udah nggak butuh Tuhan karena udah merasa bisa. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Raja Asa, ya ini bukan lagi cerita Raja Asa, sedikit informasi bahwa awalnya dia butuh Tuhan, dia datang sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan luputkan dia menjadi kuat, maka dia udah gak butuh lagi. Nah orang yang seperti itu Tuhan udah gak bisa penuhi lagi. Tapi dari sini kita melihat kerinduan Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan sesuatu. Kalau kita ngerti prinsip itu, maka bagian kita adalah inilah Tuhan, isi penuh aku butuh Engkau. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, Bencana Kosong bukan tentang orang bodoh atau enggak, bukan. Orang yang rindu. Orang yang rindu untuk mengalami lebih lagi dari Tuhan. Dan biarlah itu orang-orang itu adalah saya, Bapak Ibu dan Saudara. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.